Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Hendri Pandu Paksi SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dan tidak lupa teman-temanku yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Fahriyatil Humaida sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan serangkaian acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini, yakni 1. Pembukaan, 2. Penyajian materi, 3. Sesi tanya jawab, 4. Penutup. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja ke sesi pertama, yaitu pembukaan. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Berdoa dimulai. Selanjutnya adalah penyajian materi yang akan dibacakan oleh Saudara Alvin Febi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Febidhia dari kelas 22C dengan NIM 2204027404. Kali ini pada bab 8 tentang wawasan Nusantara. Next slide. Next slide, please. Pendahuluan, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural dan multikultur, terdiri dari berbagai suku, memiliki beragam bahasa daerah, dialek yang khas di tiap daerah, menganut berbagai macam agama, terikat beraneka macam adat istiadat, dan kebiasaan, memiliki wilayah yang terbentuk negara kepulauan, serta terletak pada posisi silang di antara dua benua yaitu Asia dan Australia, dan samudra besar yaitu Pasifik dan Hindia. Sebagai konsekuensi logis, Indonesia merupakan wilayah strategis sebagai persilangan dunia. Pada satu sisi hal ini merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya. Akan tetapi hal ini juga bisa menjadi tantangan untuk terus menjaga keberagaman. Sebagai generasi pewaris bangsa dan negara Indonesia yang beragam ini, kita semua memiliki tugas untuk terus mewarisinya, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sampai kapanpun. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia wajib untuk mawas diri. Wawasan Nusantara sering dijadikan pedoman motivasi, penyemangat, dan lambang untuk menentukan kebijakan, keputusan, atau tindakan pemerintah pusat dan daerah, serta bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next slide, please. Masalah yang dibahas: pengertian wawasan Nusantara, fungsi wawasan Nusantara, implementasi wawasan Nusantara, konsep wawasan Nusantara, asas wawasan Nusantara, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara, dan yang terakhir, dasar pemikiran wawasan Nusantara. Next slide, please. Lanjut ke pembahasan. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, atau kepentingan golongan tertentu. Dengan mengutamakan kesatuan dan keutuhan wilayah Indonesia, wawasan Nusantara juga disebut sebagai wawasan kebangsaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak hanya itu, menurut sudut pandang geopolitik Indonesia, Nusantara sebenarnya adalah konsep kepulauan dengan kisah Nusantara Indonesia. Perspektif Nusantara adalah cara bangsa Indonesia melihat dirinya secara geografis sebagai suku yang bersatu di antara isu-isu ideologi politik
ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Secara garis besar, wawasan Nusantara juga dapat dipandang sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat di tengah-tengah lingkungannya yang menjiwai setiap tindakan kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa. Next slide, please. Lanjut ke konsep wawasan Nusantara. Setiap bangsa yang sudah menegara selalu memiliki cita-cita nasional yang memberikan gairah hidup dan arah dalam menentukan tujuan nasionalnya. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam ayat 2 pembukaan adalah tujuan akhir perjuangan bangsa, melainkan merupakan alat untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Cita-cita nasional yang menjadi pijakan dalam merumuskan tujuan nasional, sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea 4 yang esensinya mengandung 4 fungsi pokok pemerintahan, yaitu 1. Fungsi hankam, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, fungsi ekonomi, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, fungsi sosial, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, fungsi politik, yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Next slide, please. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Kedudukan wawasan Nusantara sendiri berada dalam hierarki paradigma sosial, dimulai dari dalam mewujudkan nasionalisme yang tinggi itu bukanlah hal yang mudah, di mana dengan adanya globalisasi saat ini mengakibatkan liberalisasi serta dominasi pasar bebas. Buku berjudul Nasionalisme dan Ketahanan Budaya Indonesia, sebuah tantangan yang dibuat oleh Muhammad Azam Manan, berupaya mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Next slide, please. Selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara. Penerapan nyata wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui cara berpikir, bersikap, bahkan berucap. Contoh penerapan wawasan Nusantara sendiri dimulai dari menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bernegara serta bermasyarakat. Hal ini bisa atau dapat dilakukan dengan tindakan nyata sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai religius, kekeluargaan, serta menjaga persatuan sesuai dengan Pancasila. Sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan adanya sikap yang lebih menitik beratkan pada kepentingan bangsa serta negara di atas kepentingan pribadi, golongan, serta agama. Mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata serta prestasi. Berikut penerapan wawasan Nusantara dan tantangan yang dihadapi dalam perwujudan di era saat ini. 1. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Next slide. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang. Meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda.
Terakhir, membangun sarana serta prasarana bagi kegiatan atau aktivitas pengamanan di wilayah Indonesia. Yang kedua, implementasi di bidang politik. Implementasinya ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia. Terdapat juga dalam undang-undang, misalnya UU Partai Politik dan UU Pemilu. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Contohnya yaitu menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa, keikutsertaan Indonesia di dalam politik luar negeri, dan memperkuat korps diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Next slide. Lanjut, pelaksanaan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan, mengembangkan sikap pluralisme dan HAM untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia. Yang ketiga, implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Orientasi bidang ekonomi di sektor pemerintahan, industri, serta pertanian. Pembangunan ekonomi yang seimbang serta adil di tiap-tiap daerah Indonesia sehingga tidak terjadi kemiskinan di daerah tertentu. Otonomi daerah sendiri diharapkan dapat atau bisa menciptakan segala macam upaya keadilan ekonomi ini. Partisipasi seluruh masyarakat Indonesia dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini kemudian akan didukung dengan pemberian fasilitas kredit mikro guna menggunakan usaha kecil. Next slide. Yang keempat, implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ini berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Upaya lainnya juga ada pada pelestarian serta pengembangan budaya Indonesia dan menjadikan budaya sebagai tujuan wisata yang memberikan sumber penghasilan daerah atau nasional, menjaga keberagaman Indonesia baik dari segi budaya, bahasa, serta status sosial, dan juga mengembangkan keserasian di dalam kehidupan bermasyarakat. Next slide, please. Asas wawasan Nusantara, yang pertama ada asas solidaritas. Prinsip solidaritas dalam perspektif Nusantara adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk dalam hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, tujuan dan cita-cita bersama, serta rasa persatuan dan berbagi. Sikap solidaritas ini merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama dan semua orang Indonesia harus mengadopsi sikap ini tanpa membeda-bedakan orang lain. Kemudian, loyalitas menjadi tonggak utama dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Rasa solidaritas dapat menjadi kekuatan tersendiri untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Yang kedua ada asas kejujuran. Asas ini dalam wawasan Nusantara merupakan kejujuran dalam berpikir serta bertindak. Pijakan berpikir dan bertindak juga harus sesuai fakta dan kenyataan. Hal ini harus dilakukan demi tercapainya kemajuan bangsa. Next slide. Yang ketiga ada asas kesamaan tujuan, yang merupakan salah satu asas wawasan Nusantara. Dahulu bangsa ini dijajah oleh bangsa lain. Masyarakat Indonesia memiliki kesamaan tujuan
untuk merdeka dan terbebas dari penjajahan. Hal ini dilakukan secara kolektif bersama-sama semua elemen bangsa. Yang keempat ada asas keadilan, yaitu hak yang harus diwujudkan dalam memperoleh keadilan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Cita-cita nasional tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Dan yang terakhir, asas kerjasama, yaitu kerjasama antar elemen masyarakat sangat dibutuhkan. Asas ini diwujudkan dengan dasar kesetaraan sehingga tercapainya efektivitas dalam pencapaian tujuan bersama. Hal ini juga sejalan dengan asas Pancasila, yakni kegotong royongan. Next slide. Selanjutnya ada kedudukan, fungsi, dan tujuan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dikembangkan sebagai hasil penjabaran falsafah bangsa, pandangan hidup dan ideologi negara, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45, budaya bangsa, kondisi geografis, manusia yang mendiami, serta perkembangan lingkungan hidupnya. Oleh karena itu, Wawasan Nusantara merupakan kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tingkah laku untuk mencapai kesatuan bangsa dan perpaduan segenap aspek kehidupan nasional dalam membangun dan mengepalkan bangsa serta rasa tanggung jawab dalam ikut membina dan memanfaatkan keseimbangan lingkungan hidup secara selaras. Kedudukan Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Next slide. Dengan demikian, Wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Dalam stratifikasi kebijakan nasional, terjadi hubungan yang mendasar dan logis dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai landasan falsafah bangsa. Pandangan hidup dan ideologi negara menjadi abstraksi yang ingin diwujudkan dalam bentuk masyarakat adil makmur berdasar Pancasila yang berdirikan pada kehidupan yang religius, demokratis, berkeadilan, dan selaras, serasi, dan seimbang. Yang kedua, UUD NRI tahun 1945 merupakan landasan struktural dan hukum dasar yang mengikat setiap kebijaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai MAM Pancasila. Wawasan Nusantara adalah doktrin dasar nasional dan doktrin pelaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. GBHN dan rencana pembangunan lainnya adalah pengimplementasian Wawasan Nusantara ke dalam segenap aspek kehidupan nasional yang bersifat operasional dan teknis dalam upaya mewujudkan MAM Pancasila. Next slide. Berdasarkan stratifikasi kebijakan tersebut, maka tujuan Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman bagi segenap bangsa Indonesia serta ikut serta membina dan mewujudkan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan tujuan Wawasan Nusantara dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, tujuan ke dalam. Meliputi Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan segenap aspek kehidupan nasional yang meliputi A. Aspek alamiah yang terdiri dari posisi dan lokasi geografis Indonesia atau disingkat dengan SI. Yang kedua, keadaan dan kekayaan alam, kaya, keadaan dan kemampuan penduduk, mampu. Selanjutnya, aspek alamiah disebut dengan Trigatra yang disingkat si kaya mampu. B. Aspek sosial terdiri dari ideologi,
politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya, aspek sosial disebut dengan Pancagatra yang disingkat Ipolek Sosbud Hankam. Kombinasi antara Trigatra dengan Pancagatra disebut dengan Astagatra. Next. Yang kedua, tujuan keluar. Tujuan keluar wawasan Nusantara adalah ikut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Berdasarkan tujuan di atas, maka wawasan Nusantara tidak hanya memperhatikan kepentingan nasional bangsa Indonesia sendiri, melainkan juga bertanggung jawab terhadap terciptanya lingkungan dan pergaulan dunia yang sejahtera, tertib, aman, dan damai. Next. Dasar pemikiran wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yang dikembangkan sesuai dengan latar belakang budaya dan kepentingan nasional sendiri diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pergaulan antar bangsa. Dalam memasuki kancah internasional, setiap bangsa selalu memperjuangkan kepentingan nasionalnya sendiri dan dapat mungkin menjadi subjek, bukan objek, dalam percaturan politik internasional. Pemikiran geografis, geostrategis, dan geopolitik. Dasar pemikiran geografis, negara Indonesia di titik dari sisi kewilayahan atau geografis merupakan negara yang terluas di Asia Tenggara, dengan jumlah penduduknya terbanyak keempat dunia. Kondisi wilayah sebagian besar merupakan laut, sedangkan sisanya adalah daratan. Next. Dalam wilayah laut terdapat berbagai jenis kekayaan alam nabati hewani, mineral, dan hasil tambang lainnya dalam jumlah yang tak terbatas. Bahkan, wilayah pantai dan kondisi perairannya menjadi daya tarik tersendiri untuk wisata bahari, namun potensi sumber daya tersebut belum dapat dieksplorasi dan dieksploitasi semaksimal mungkin. Wilayah daratan pada umumnya merupakan wilayah yang subur, kecuali beberapa bagian wilayah di Pulau Kalimantan dan Irian Jaya. Tanahnya banyak mengandung kekayaan alam, baik potensial maupun efektif dan bahkan bernilai strategis. Wilayah daratan yang dapat menjadi pusat penyelenggaraan kehidupan setiap orang dalam banyak hal belum dimanfaatkan seoptimal mungkin, di mana pusat pertumbuhan pada umumnya berada di wilayah Indonesia bagian barat dan beberapa wilayah bagian tengah, sedangkan berakibat terjadinya ketimpangan pertumbuhan antar daerah. Next. Dua, dasar pemikiran geostrategis. Keberadaan negara Indonesia pada posisi silang yang menjadi pusat lalu lintas kekuatan dan pengaruh asing harus dipandang sebagai potensi kekuatan dan peluang yang bersifat positif maupun negatif. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara selama mungkin, maka bangsa Indonesia harus mengambil sikap tegas, yaitu lebih memperhatikan pengaruh yang bersifat negatif atau sumber kerawanan dengan mengubahnya menjadi kekuatan sentrifugal, yaitu mentransformasi kekuatan dan pengaruh asing yang bersifat negatif menjadi kekuatan nasional yang dikendalikan. Oleh karena itu, kajian geostrategis merupakan strategi yang harus ditempuh berkaitan dengan lokasi geografi negara. Next. Dasar pemikiran geopolitik. Istilah geopolitik berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu geo, bumi, dan politeia, kebijaksanaan. Pada dasarnya, geopolitik diartikan sebagai politik yang diterapkan di bumi atau letak geografis negara. Sedang geostrategi merupakan geopolitik dalam pelaksanaan. Namun dalam perkembangannya, konsep geopolitik dan geostrategi berubah terus yang mengarah pada konsepsi kewilayahan yang lebih luas.
ajaran geopolitik sangat relevan dengan pepatah Romawi kuno Civis pacem para bellum, yang artinya siapa yang mendambakan perdamaian bersiaplah untuk perang, sebab lawan akan menyerang kita tanpa memberitahu terlebih dahulu. Orang Jawa memiliki pepatah sak dumuk batuk senyari bumi dibela pati, yang artinya perampasan terhadap sejengkal tanah akan dibela sampai mati. Esensi kedua pandangan di atas pada dasarnya sama, yaitu setiap bangsa yang negara selalu berupaya untuk mempertahankan eksistensinya dan berupaya menjamin kelangsungan hidup selama mungkin. Oleh karena itu, negara tidak mungkin dibubarkan bergabung dengan negara lain atau didirikan hanya untuk sementara. Next. Yang keempat, ajaran geopolitik di Indonesia. Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut paham kekuasaan sebagai berikut. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih daripada itu, bangsa Indonesia lebih mencintai kemerdekaan dan kedaulatan. Pandangan ini tidak berarti bahwa bangsa Indonesia anti perang, tetapi perang adalah jalan terakhir yang terpaksa harus ditempuh bila sudah membahayakan kemerdekaan, kedaulatan, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Paham kekuasaan bangsa Indonesia adalah tidak mengembangkan konsep adu kekuasaan dan adu kekuatan serta ekspansionisme bangsa-bangsa. Paham kekuasaan yang dikembangkan bangsa Indonesia adalah senantiasa berdasar ideologi Pancasila sebagai landasan ideal dalam menentukan politik nasional disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografis negara serta segala aspek kehidupan nasional yang menegakkan eksistensi NKRI. Next. Menjaga atau menjamin kepentingan nasional dan kelangsungan hidup bangsa di tengah-tengah pergaulan antar bangsa. Pemahaman terhadap kekuatan dan kekuasaan bangsa Indonesia bersumber pada pemahaman tentang perang dan damai yang disesuaikan dengan segenap fenomena yang timbul baik di dalam maupun di luar negeri. Negara Indonesia sebagai negara kepulauan atau memandang wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan utuh dan bulat dengan segenap unsurnya, yang menempatkan fungsi laut sebagai penghubung, pendekatan, dan pemersatu pulau-pulau. Next. Selanjutnya, pada kesimpulan, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasar Pancasila dan Undang-Undang 45, yang merupakan aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat di tengah-tengah lingkungan yang menjiwai setiap tindakan kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa. Asas wawasan Nusantara antara lain asas solidaritas, asas kejujuran, dan asas kesamaan tujuan, asas keadilan, dan asas kerjasama. Kedudukan wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita serta tujuan nasional. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next. Sedangkan tujuan wawasan Nusantara baik tujuan ke dalam
untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa maupun tujuan keluar untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Dasar pemikiran wawasan Nusantara antara lain geografis, geostrategis, dan geopolitik. Dasar pemikiran geografis terkait dengan bentang alam Indonesia, sedangkan dasar pemikiran geostrategis di mana keberadaan Indonesia pada posisi silang yang menjadi pusat lalu lintas kekuatan dan pengaruh asing. Dasar pemikiran geopolitik memandang bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan sebagai satu kesatuan utuh dan bulat dengan segenap unsurnya, yang menempatkan fungsi laut sebagai penghubung, pendekatan, dan pemersatu pulau-pulau. Baik, saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih disampaikan kepada Saudari Alvin Febi. Selanjutnya memasuki acara yang ketiga, yakni sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, mohon raise hand, on mic, dan on kamera. Dan untuk pertanyaan dibatasi hanya 3 pertanyaan. Yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Izin bertanya, sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera karena entah masalah jaringan. Saya ingin bertanya, di era globalisasi saat ini, apa saja tantangan implementasi wawasan yang ada di Nusantara? Baik, untuk Saudari Alvin Febi untuk menjawab pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih telah Izin menjawab, perkembangan tantangan implementasi wawasan Nusantara yaitu 1. Perkembangan pesat teknologi. Perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas, yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan ini dapat memengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. 2. Kapitalisme. Ini merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Memberi peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan bottom-up planning, sedang untuk negara berkembang dengan adanya keterbatasan kualitas SDM sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN. Untuk pertanyaan selanjutnya.
Sudah. Baik, untuk Saudari Alvin Baby, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Izin menjawab. Arah pandang keluar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, kerjasama internasional, serta sikap saling menghormati. Begitu, apakah jawaban diterima? Sama-sama. Baik, untuk Saudara Alvin Baby, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Izin menjawab. Atas pertanyaan mengapa wawasan Nusantara disebut sebagai landasan visional bangsa. Hal ini karena rumusan pengertian wawasan Nusantara dimaksudkan sebagai cara pandang bangsa Indonesia yang berlingkup dan demi kepentingan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 tentang diri dan lingkungannya serta tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam dan dinamis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah Indonesia baik darat, laut, maupun udara. Selanjutnya memasuki sesi terakhir, yakni sesi penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Saya selaku moderator mengucapkan beribu maaf apabila ada kesalahan kata dan ucap. Saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih tak matiin ya, guys. Buat nation.